Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini dan semoga Allah berikan kita taufik, kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat mulia, yaitu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan bab yang kita akan bahas dalam kitab Bulughul Maram itu adalah babul adab, babul adab atau kitabul jami'. Jadi kitab terakhir dalam kitab Bulughul Maram pembahasannya tentang kitabul jami', dalam pembahasan tentang bab al-adab. Sebelum kita masuk, kita harus memahami apa itu adab. Adab itu menurut bahasa adalah diambil dari kata adaba yu'addibu, menjadi baik atau berakhlak. Ketika seseorang mengatakan adabar rajul shara adiban au ulima, orang yang tahu itu namanya orang yang beradab. Jadi orang beradab itu dia harus tahu. Karena bagaimana mungkin dia akan bisa beradab kalau dia nggak tahu. Kemudian apa menurut adab? Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan adab adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan wa huwa al-akhdhu bi makaril akhlaq. Beliau mengatakan yang namanya adab adalah sesuatu yang bisa membawa orang dipuji, baik perkataan ataupun perbuatan. Itu namanya adab. Jadi apa-apa saja yang membuat seseorang dipuji, dikagumi, dihormati, baik perkataan maupun perbuatan, itu namanya adab. Dan pembahasan masalah adab masuk dalam makarimul akhlak, yaitu pembahasan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Dan para ulama selalu mengutamakan pembahasan masalah adab. Bahkan perkataan mereka mengatakan ta'allamnal adab qabla nata'allamul ilm. Kami lebih mengutamakan belajar adab dulu baru belajar ilmu. Karena dengan adab tafhamul ilm. Kalau kamu belajar adab, kamu akan paham dengan ilmu. Dan ini harus dipahami. Maka orang-orang yang mengabaikan ilmu adab, pasti akan kurang ilmunya. Orang-orang yang banyak ilmunya kadang kurang adabnya. Karena dia tidak memahami hakikat ilmu. Ilmu itu membawa dia untuk lebih baik, bukan membawa dia menjadi jauh lebih jelek lagi. Oleh karena itu, hadis-hadis yang kita akan bahas adalah berkaitan tentang adab. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-1249 dalam kitab Jami' bab adab. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa, ketemu, mengucapkan salam, harus mengucapkan salam. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah apa? Pertama, mengucapkan salam kalau ketemu, baik yang kita kenal ataupun kita tidak kenal, tetap mengucapkan salam. Tapi anehnya kaum muslimin, kita ini suka salam sama orang yang kita kenal saja.
Dan ini adalah kesalahan. Apalagi kalau kita ingin berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan, maka hal yang harus dipahami adalah harus mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Ya, salam dulu. Ya, atau nelpon. Ya, kalau kita menelpon harus pun mengucapkan salam. Ya, jadi sekali lagi, ya, ketika seseorang harus ketemu, kata Rasulullah, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah apa? Mengucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Kalau kalian diundang, maka tepati undangannya. Ya, undangan makan atau undangan ketemuan, ya, ada yang masalah yang harus diselesaikan, itu silakan. Ya, harus datang. Ya. Ya. Harus apa? Harus menepati undangannya. Ya. Apalagi undangan walimah, maka harus datang. Atau akekahan, harus datang kalau kita diundang. Wa idastansahaka fansahhu. Kalau dia saudara kita sesama muslim minta nasihat, maka apa? Nasihati. Ya, jangan tidak. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya dijawab yarhamukallah. Ya, jangan diabaikan, jangan dibiarin. Ya, kalau dia bersin, mengucapkan ya alhamdulillah, maka harus didoakan yahdikumullah. Ya. Dan kalaupun dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, harus diingatkan. Ya, biar kita saling mendoakan. Kemudian yang berikutnya, ya, hak seorang muslim dan muslim yang lain, wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit harus dijenguk. Ya, dan pahala orang menjenguk luar biasa. Ya, setiap langkahnya akan dihapus, di setiap langkahnya akan diangkat derajatnya. Ya, maka sekali lagi, ya jangan malas-malas menjenguk orang yang sakit. Apalagi dia teman kita, seakidah, semanhaj, ya harus dijenguk. Ya, didoakan, bukan hanya sekedar dijenguk, didoakan. Ya. Adapun pembahasan masalah jenguk ini tidak mesti harus bawa oleh orang. Tidak wajib. Itu hanya sekedar cara menghibur. Ya, dia agar selalu sehat. Ya, jenguk itu dengan didoakan, itu yang dibutuhkan. Jadi jangan malu kalau tidak membawa apa-apa. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, maka iringi jenazahnya, urus dia. Ya, ini ada 6 hal yang harus dipahami oleh seorang mukmin di dalam dia bergaul dengan sesamanya muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di perkataan Rasulullah SAW yang pertama menyebutkan keadaan ya muslim yang sehat, ya kemudian yang sakit. Pertama, kalau ketemu mengucapkan salam, ini dalam keadaan dia sehat. Yang kedua, kalau kita diundang harus diundang. Nah, mulai sudah ya ketika dia sudah mulai tanda-tanda sakit, wa idan tansahaka fansah. Kalau dia minta nasihat karena dia punya masalah, ya maka nasihatin. Ya, dan sampai kaum muslimin meninggal. 3 keadaan ya seorang muslim harus benar memberinya. Yang pertama di saat dia sehat. Yang kedua di saat dia sakit, dan ketiga di saat dia meninggal. Ya, maka ketika seseorang ingin bahagia, maka 3 hal ini harus dimanfaatkan, harus dilakukan. Sehatnya, sakitnya, dan ketika meninggal. Apa faedah yang bisa kita dapatkan dalam hadis ini? Pada yang pertama adalah yaitu anjuran untuk mengucapkan salam. Ya, dan ini adalah jarang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, la yadkhulul jannata hatta tu'min, la tadkhulul jannata hatta tu'min, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum idza fa'altum tahabbtum. Ya, tidak akan masuk surga kecuali sampai dia beriman, dan kalian tidak akan ya beriman sampai kalian mencintai. Tahukah kalian, ya saya kasih tahu cara agar kalian saling mencintai.
Ya, maka Rasulullah mengatakan afsyus salam bainakum, tebarkan salam. Ya. Jadi salam merupakan apa? Tanda kebaikan. Mengucapkan salam adalah tanda kebaikan. Ya, bahkan itu termasuk apa? Adab dan penyebab akan tumbuhnya kecintaan. Dan kalau sudah cinta itu tumbuh, maka keimanan akan bertambah. Jadi sekali lagi, ini anjuran ya mengucapkan salam. Dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan salam dalam pembahasan adab yang pertama, karena apa? Karena ya banyaknya manusia meremehkan yang namanya salam dan meninggalkan salam. Ya, sudah pakai apa? Halo. Kalau nelpon halo, bukan. Kalau nelpon assalamualaikum. Ya, mengetuk pintu assalamualaikum. Ya, ketemu assalamualaikum. Ya, harus mengucapkan salam. Ya. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah yaitu anjuran untuk menjenguk. Ya, karena beratnya orang yang menjenguk itu sangat berat. Ya. Harus kita berusaha apa? Menjenguk orang yang sakit. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya kalau kita diundang, ya harus dihadiri. Fa idza da'aka ahadukum akhahu falyujib. Dan lapas lain idza du'iya ahadukum ila walimatin ursin falyujib. Apabila kamu diundang maka harus datang, wajib datang. Jadi undangan itu wajib. Kalau acaranya di dalamnya kemaksiatan, maka harus diperinci. Ya. Dan ada cara untuk apa? Untuk mendatangi orang yang diundang dalam keadaan maksiat. Misalkan nih, acaranya ada musik-musiknya. Maka datang setelah acara. Itu boleh, yang penting datang. Kecuali di saat itu kemaksiatannya besar, ya, maka apa? Maka tidak usah datang. Ya, kecuali kalau dalam apa? Di dalamnya kemaksiatan. Yang ketiga, harus memberikan nasihat. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Anjuran untuk saling menasihati. Kita ini butuh nasihat. Ya, terkadang kita tergoyahkan. Kenapa? Karena tidak ada yang menasihati kita, tidak ada yang menguatkan kita. Dan sekuat apapun manusia, status apapun dia punya, ya pekerjaan, ya, dia butuh nasihat. Seorang ustadz butuh nasihat. Seorang guru butuh nasihat. Seorang orang tua butuh nasihat. Anak butuh nasihat. Ya, maka di antara orang yang tidak merugi apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Harus kita saling menasihati. Dan rusaknya sebuah tempat apabila tidak ada nasihat di dalamnya. Maka kalau Anda ingin di rumah Anda ya tidak ada masalah, harus menasihati. Jangan biarkan ya kebongkaran yang ada. Yang berikutnya, yang keempat, adalah anjuran untuk apa? Mendoakan saudara kita yang lagi sakit. Ya, wa idza stansahaka fansah, atau wa idza marida fa'udhu, wa idza fasyamitu wa idza atasa fasyamitu. Kalau ada yang mengucapkan ya alhamdulillah, maka harus apa? Harus didoakan. Yang terakhir dan kalimat faedahnya adalah yaitu menjenguk orang sakit. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim ya'udu musliman ya gudwatan illa sallallahu alaihi sab'una alfa malaika hatta yumsi wa idza adahu asyiyatan illa sallallahu alaihi sab'una alfa malakun hatta yusbih wa kana lahu harifun fil jannah." Bayangkan luar biasa keutamaan orang yang menjenguk. Barang siapa menjenguk saudaranya di waktu pagi, maka 40 malaikat berselawat kepadanya, mendoakan dia sampai sore hari. Bayangkan. Dan kalau dia menjenguk saudaranya sesama muslim di sore hari, maka malaikat akan mendoakan dia sampai apa? Sampai pagi hari. Ya. Dan baginya tempat di surga. Ya. Maka apa? Keutamaan yang seperti ini harus segera dilakukan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkan 6 ya adab di dalam Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.